Pak Rifki gimana kabarnya sehat Pak? Alhamdulillah sehat-sehat. Nah itu yang paling penting ya Pak ya. Kita tahu hari ini kita bulan puasa dan saya yakin semua pekerja juga merasakan hal yang sama gitu ya. Nah beberapa hal yang mau saya tanyakan Pak Rifki terkait dengan mengemudi saat bulan puasa. Nah kira-kira apa saja sih Pak yang menjadi tantangan kita yang mungkin kita perlu beradaptasi saat berbuka puasa? Ya, terima kasih Mas Efrinto, Siap. saya udah diundang ke sini. Sebenarnya saya kan juga bukan expert masalah driving nih, Siap. Mas Efrinto. Baik. Tapi saya expertnya by experience, karena kan alhamdulillah udah fasting Ramadan itu mungkin dari kecil lah ya. Baik Pak. Dan saya udah mulai driving itu dari semenjak punya SIM dari SMA. Nah, ya kalau yang saya alami sendiri nih, Pak, kalau kita puasa itu apa sih yang menjadi tantangan kita? Nah, itu kan tubuh kita mencoba beradaptasi tuh. Karena makan kita kurang, yang biasanya jam-jam 7 sarapan, nanti jam 10 udah ngemil, jam 12 makan. Nah, sekarang kan sebenarnya malah lebih baik dan lebih teratur kan. Ya, betul Pak. Nah, biasa jam 4 sudah selesai makan minum, lalu nanti baru buka lagi kurang lebih jam 6. Nah, yang saya rasakan tuh adaptasinya terutama jam-jam 2 siang, jam 12 Betul. siang gitu ya. Itu kan mungkin tubuh kita kadar gulanya udah turun banyak Turun tuh. ya, betul. Jadi konsentrasi itu cepat hilang, Turun lah ya Pak ya. menurun. Jadi kita yang biasanya kita alert gitu, jadi ya mungkin saya nggak tahu ya karena saya juga bukan ahli medis, tapi yang saya rasakan itu respon kita jadi lebih lambat, ya kurang alert lah. Jadi kita kurang merasa, kalau biasanya kita sangat awas gitu akan keadaan sekitar, Iya, iya. sekarang kita juga dengan keadaan sekitar tuh agak mungkin kalau lagi agak lemes gitu ya, Yes. jadi kurang awas. Jadi kurang awas ya Pak. Benar. Jadi memang respon kita jadi berkurang ya Betul, saat, betul. saat terjadi ataupun saat kita menjalankan bulan puasa. Benar. Tetapi itu juga menjadi hal yang menjadi fokus kita ya Pak ya. Betul Pak. Perlu kita tingkatkan alert kita juga Ya. kalau kita berpuasa. Iya, saya pikir itu cukup menjadi hal yang baik ya kita ketahui bersama di saat kita berbuka puasa. Gitu ya. Nah ini pesan-pesan juga buat teman-teman, saat kita berpuasa bukan berarti kita lost control ataupun kehilangan konsentrasi, tapi kita harus bisa menjaga bagaimana biar konsentrasi itu tetap full. Nah, Betul. untuk hal ini Pak Rifki, saya pengen minta insight, feedback ataupun input lah dari Pak Rifki, tipsnya bagaimana biar kita tetap aman dan selamat dalam mengemudi saat berpuasa. Ya, again masalahnya kan ini saya kalau bicara bukan sebagai expert nih. Oke Pak, Makanya kan nggak ini apa-apa, Pak. kita sharing aja kan Siap. dari saya yang alhamdulillah menjalankan ibadah puasa. Kalau yang saya pikirkan sih, kalau dalam bulan puasa ini yang paling penting Pak, itu istirahat kita harus cukup. Istirahat Karena cukup. kan memang di bulan Ramadan ini di malam-malam Ramadan itu Pak biasanya kita sholat tarawih sampai Iya. lumayan larut malam. Yes. Lantas biasanya 10 hari terakhir itu ada juga yang menambah dengan qiyamul lail yang lebih malam. Iya, Jadi iya. kalau kita memang ada rencana untuk mengemudi hari esok, pastikan kita istirahatnya cukup ya Pak ya. Nah, saya rasa itu yang pertama. Karena kalau istirahat kita kurang cukup ya otomatis konsentrasi, keadaan tubuh kita semuanya akan terimbas juga. Ya. Ya. Nah yang kedua itu kita kan akan kekurangan minuman tuh, kekurangan cairan sepanjang Dehidrasi, ya, Pak, ya. dehidrasi betul. Nah jadi usahakan kita makan makanan, mungkin dari Dokter James juga udah sering ngingetin tuh, Yes. makan dan minum saat sahur yang Bernutrisi, Pak, ya? yang bernutrisi, yang bisa menunjang kegiatan kita di siang hari. Oke. Nah, kalau udah gitu, pas nyetirnya itu Pak, biasanya tuh kita tingkat durasi kita untuk bisa lebih awas tadi akan merosot. Merosot ya. Ada jam-jam tertentu ya Pak ya. Betul. Jadi kita hindarilah jam-jam tertentu tuh, jam-jam mau berbuka tuh kan pasti Berbuka. penuh tuh. Betul, ya, ya. Nah, terus juga misalnya kita mau jalan jauh kan udah dari timnya Mas Etrindo juga, jadi setiap 1,5 jam kita Istirahat, berhenti ya. 15 menit Iya, gitu ya. Betul. Saya rasa itu sih.
Siap. Ya, terima kasih banyak Pak Rifki ya, salah satu ataupun input bagi kita semua di pengemudi yang ada di SLB. Ini perlu kita ingat, pola tidur kita harus kita atur. Benar, ya. Nutrisi makanan juga perlu kita atur. Baik, terima kasih Pak Rifki buat waktunya. Saya rasa ini cukup memberikan motivasi ataupun feedback yang positif buat kami, khusus buat para pengemudi yang ada di SLB. Apa menjadi komitmen kita gitu ya. Jadi bukan hanya salah satu, udah berpuasa, udah berarti saya bisa lebih lengah. Ternyata tidak Pak ya. Kita harus tetap fokus, tetap alert, kalaupun tadi disebutkan ada menurun alert kita. Baik, terima kasih Pak buat waktunya. Saya pengen kita ada closing statement kita Pak. Iya. Terkaitnya dengan mengemudi ini, bahwa data menunjukkan di SLB itu, bukan hanya di SLB ataupun di Indonesia secara keseluruhan, bahwa kecelakaan itu terjadi karena human error. Benar. Ataupun karena memang behavior dari si drivernya. Nah, dari data itu ada pertanyaan, apakah kita ataupun Anda sudah menjadi pengemudi yang aman? Nah, untuk itu kita akan melakukan closing statement Pak. Oh gitu? Ya. Oke, siap. Yang 3 tadi itu Pak. Sebentar ya, saya dulu nih. Siap, Pak. Jangan lupa. Kita lakukan bersama nih supaya menjadi Oke. salah satu komitmen bersama dengan para pengemudi di SLB yang saya sangat banggakan ini Pak Rizky. Siap. Siapa ya? Ya. Kita akan sampaikan bersama-sama dengan hitungan 1, 2, 3. Saya tidak akan mengalami kecelakaan. Saya tidak akan menyebabkan kecelakaan. Saya tidak akan menjadi korban kecelakaan. Baik, terima kasih Pak Rifki. Terima kasih, Mas Abdul. atas inputnya yang luar biasa bagi kami. Terima kasih sudah Selamat datang. siang. Siap.